Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-ghafurus syakur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh masunun minaz zulmi wal jur. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala makhluk hidup dan juga makhluk yang mati. Dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan yang lurus, jalan yang mengajarkan tentang hakikat hidup dan juga hakikat kematian, serta makna dari setiap perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ayolah ikhwah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya berbagi pemahaman tentang tema yang sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu hakikat kematian. Tema ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat dan pelajaran bagi kita semua. Karena kematian adalah suatu kepastian yang akan dialami oleh setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul A'raf ayat 34, "Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Dan tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mampu mendahuluinya. Ayat ini ayol ikhwah mengingatkan bahwa setiap dari kita telah ditentukan waktu ajalnya. Tidak ada seorang pun yang bisa menundanya ataupun memajukannya walau barang sesaat pun. Ini adalah janji Allah yang pasti terjadi baik kita siap maupun tidak siap. Karena pada hakikatnya kematian adalah suatu kepastian. Ayol ikhwah, tahukah kita apa sebenarnya hakikat dari kematian? Sebagian dari kita menganggap bahwa kematian adalah akhir dari segala-galanya. Tetapi di dalam Islam, kematian adalah awal dari perjalanan menuju kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang kekal abadi di alam akhirat kelak. Disinilah sebenarnya ujian kita yang sejati baru dimulai. Ayol ikhwah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzi min ladzat," yang artinya perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Dengan mengingat kematian, kita akan terdorong untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi, lebih berhati-hati dalam setiap amal dan lebih fokus dalam mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kematian adalah perhentian segala kegiatan duniawi kita dan berpindahnya kubur untuk menanti hari kebangkitan. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara dan seluruh aktivitas kita akan terhenti ketika kematian tiba. Ini menjadi pelajaran bagi kita ayol ikhwah untuk tidak terlena dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Sebagaimana perkataan ulama besar, idha'atul waqt asyaddu minal waqt, lianna idha'atul waqt taqta'uka 'anillah wad darul akhirah wal maut yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Menyia-nyiakan waktu lebih buruk daripada kematian, karena menyia-nyiakan waktu memutuskanmu daripada Allah dan juga akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Kita sering kali lupa bahwa waktu adalah nikmat Allah yang paling berharga. Sebuah detik yang terbuang sia-sia tak akan pernah kembali lagi. Maka itu betapa ruginya kita membuang-buang waktu tanpa memanfaatkannya untuk meningkatkan amal soleh dan amal kebaikan kita. Kematian bukan sekadar penantian yang hampa, melainkan sebuah pengingat bahwa
setiap amalan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jauzi berkata, dunia adalah permainan bagi orang yang melupakan akhirat, tetapi bagi orang yang ingat mati, dunia hanyalah tempat singgah belaka. Beliau mengingatkan kita bahwa kematian adalah cermin dari hidup yang kita jalani. Ketika kita mengingat kematian, seharusnya kita semakin termotivasi untuk beramal saleh, karena dunia ini hanyalah perantara untuk mencapai kebahagiaan di alam yang sesungguhnya, yaitu alam akhirat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Unzur kulla amalin karihtal mauta li ajlih fatrukhu wa la yadurruka mata mitta." Artinya, lihatlah setiap amal yang engkau benci, jika kematian menjemputmu saat melakukannya, maka tinggalkanlah amal tersebut. Kata-kata ini menyadarkan kita bahwa jika ada amalan yang kita lakukan, namun kita tidak siap menghadap Allah saat melakukannya, maka sebaiknya amal tersebut harus kita tinggalkan. Karena mungkin itu adalah amalan yang sia-sia atau merupakan amal yang mengundang dosa. Kematian sebagai kepastian yang tidak dapat ditolak, karena kematian adalah hal yang pasti. Banyak manusia yang mencoba menundanya, tetapi bila telah datang ajal yang sesuai dengan ketetapan Allah, maka datanglah ia. Seorang ulama berkata, "Yajib an tuhibbal hayah wa ta'rif kaifa tamut." Artinya kita harus mencintai kehidupan, tetapi juga harus tahu bagaimana kita akan mati. Artinya kita diajarkan untuk mencintai hidup dengan melakukan amal baik, namun tetap mengingat bahwa suatu saat nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dan tabi'in selalu menjadikan kematian sebagai bagian daripada kehidupan mereka. Diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang terkenal dengan keadilannya, setiap malam selalu mengumpulkan para ulama untuk membicarakan tentang kematian dan juga tentang akhirat, hingga mereka menangis bersama seolah-olah di hadapan mereka adalah jenazah yang akan dikuburkannya. Mereka sadar bahwa dunia ini tidak akan ada artinya tanpa persiapan menuju alam akhirat. Hasan al-Basri berkata, "Man 'arafa al-maut hanat 'alaihi masaibud dunya." Yang artinya, barang siapa yang mengenal hakikat kematian, niscaya segala musibah apapun itu juga akan terasa ringan baginya. Pernyataan ini ayyuhal ikhwah mengajarkan bahwa mengenal kematian dengan benar akan membuat kita sadar bahwa segala yang kita hadapi di dunia ini hanyalah ujian kecil sebelum ujian besar di akhirat nanti datang kepada kita. Para hadirin ayyuhal ikhwah, persiapan menghadapi kematian tidak lain adalah dengan bekal amal saleh kita. Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa meningkatkan kebaikan dan menghindari perbuatan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan, "Khairukum man tala umruhu wa hasanu amaluhu." Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan juga baik amal perbuatannya. Kita dianjurkan untuk terus memperbaiki diri, beramal saleh dan memperbanyak istighfar serta memperkuat iman kita agar saat ajal kita tiba, kita siap menghadap Sang Khalik dengan keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah sebuah keniscayaan. Semua yang ada di dunia ini sifatnya fana, yang kekal hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah pengingat bahwa kita bukanlah makhluk yang abadi. Maka
Marilah kita manfaatkan hidup kita yang singkat ini dengan amal kebaikan yang akan menjadi bekal kita di alam akhirat kelak. Sebagaimana nasihat daripada Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya, amrun la tadri mata yalqaq, ista'idda lahu qabla ayyafju'ak. Wahai anakku, sesuatu yang tidak kau ketahui kapan datangnya, maka bersiaplah sebelum hal tersebut mengejutkanmu. Ayo ikhwah, marilah kita mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengkaruniai kita semua akhir hayat yang husnul khatimah, serta Allah senantiasa menerima kita di sisinya dan menempatkan kita di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.